Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif, selamat berjumpa dengan saya. Salam super kreatif. Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan salam kenal. Saya Nur Hadi di Abibas Kreatif Channel. Channel yang membahas dasar-dasar elektronika, dasar-dasar audio, maupun video tutorial yang lainnya. Seperti biasa, sebelum kebahasan materi kali ini, mohon sahabat berkenan untuk tekan tombol subscribe, like, share, dan lonceng notifikasinya, agar channel ini bisa berkembang dan sahabat akan mendapatkan informasi apabila saya mengupload video yang berikutnya. Bahasan ini bertujuan untuk memudahkan bagi sahabat yang masih dalam proses belajar. Namun apabila bagi sahabat yang sudah profesional, tentunya sudah menjadi hal yang biasa dalam bahasan ini. Sahabat kreatif, saya akan berbagi pengetahuan tentang istilah-istilah di dalam dunia audio yang perlu diketahui oleh seorang audiophiles. Sedikit saya ulas, apa itu audiophiles? Secara sederhananya, audiophiles adalah seorang yang sangat tertarik pada reproduksi suara yang dengan kualitas bagus atau kualitas tinggi. Kata audiophiles berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yaitu audio dan philes atau philos. Audio dalam bahasa Latin artinya mendengar, sedangkan philes atau philos dalam bahasa Yunani artinya orang yang suka dengan kualitas suara yang berkualitas tinggi atau perangkat audio high-end. Jadi, bisa disimpulkan, seorang audiophiles adalah orang yang sangat memperhatikan suara secara rinci, detail, dan kualitas tinggi. Orang yang mengalami kondisi yang sedemikian ini biasanya tidak akan puas apabila mendengarkan lagu atau menonton video musik dengan kualitas suara yang rendah atau pas-pasan, atau bahkan suara yang hampir cacat atau peak. Sekarang kita masuk ke topik bahasan yang beberapa kalimat yang perlu diketahui oleh seorang audiophiles, yaitu bagi para audiophiles tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah equalizer, driver, surround, dan lain-lain. Tapi tahukah sahabat bahwa terdapat beberapa istilah yang lainnya dan jumlahnya ya lumayan banyak di dalam dunia audio. Berikut ini kami ulas beberapa istilah yang sering dipakai di dalam dunia audio. Yang pertama, driver. Driver merupakan sebutan lain daripada sebuah speaker, atau speaker juga disebut pula dengan transducer. Driver atau speaker atau transducer tidak termasuk box dan komponen elektronik lainnya, misalkan power amplifier-nya. Jadi, driver atau speaker atau transducer adalah berdiri sendiri, jadi tidak termasuk box atau
rangkaian elektronik yang lainnya, dan memiliki diameter membran speaker sesuai dengan satuan inci. Selanjutnya, decoder. Istilah ini bisa digunakan dalam menyebut hardware atau software yang dipakai untuk mengubah data audio maupun video dalam bentuk format digital, yang aslinya akan dirubah menjadi bentuk analog seperti suara atau gambar. Selanjutnya, istilah surround. Surround adalah sebuah konsep guna memperluas jangkauan atau pembentukan daripada audio yang standar, yang dari satu dimensi menjadi dua dimensi atau tiga dimensi, dan akan memberi kesan suara yang mengelilingi para pendengarnya. Berikutnya, koaksial merupakan bentuk kabel yang digunakan sebagai interkoneksi antara peralatan elektronik dan pengiriman data audio ataupun video. Karakter kabel jenis seperti ini menggunakan sebuah pin yang di tengah-tengahnya dan sebagai pengirim data serta perlindungan logam yang berperan sebagai ground. Jadi, kabel jenis ini juga dapat mengirimkan data digital. Berikutnya ada istilah PMPO. PMPO singkatan dari Peak Music Power Output, adalah daya output suara yang optimal yang dihasilkan oleh speaker. Nilai PMPO biasanya diperoleh dari nilai watt maksimal sebelum amplifier dalam kondisi faulty. Faulty yang punya pengertian adalah sudah dalam kondisi yang menghasilkan sinyal peak atau sinyal yang cacat. Jadi, saya ulang lagi, PMPO diperoleh dari nilai watt maksimal sebelum power amplifier itu dalam kondisi peak, menghasilkan suara peak atau suara yang cacat. Selanjutnya, equalizer. Equalizer merupakan perangkat audio yang memperbaiki kualitas frekuensi suara yang dihasilkan oleh atau dari sumber suara, baik dari HP, dari Bluetooth, soundcard, mixer, atau sumber suara yang lainnya. Lalu ada istilah optical. Optical merupakan suatu istilah yang digunakan dalam proses mengirimkan data audio atau video yang di dalamnya memakai media cahaya. Dalam proses ini, bentuk data berupa digital sehingga membutuhkan prosesor. Jadi, melakukan pemrosesan membutuhkan prosesor dan melakukan encoding ataupun decoding data. Penggunaan cahaya membuat atau menjadikan data yang diproses mempunyai kualitas yang tinggi. Data tidak akan terganggu atau tidak terpengaruh oleh frekuensi liar atau frekuensi yang tidak diperlukan. Selanjutnya ada istilah signal to ratio. Signal to ratio merupakan perbandingan rasio antara signal dan noise dalam satuan logaritmik atau desibel. Nilai rasio ini ditentukan oleh adanya rangkaian penguat yang bersumber dari power amplifier. Jadi, besar rasionya
maka baik kualitas suara tersebut bisa meningkatkan atau menekan noise dari rangkaian penguat. Berikutnya ada istilah box shield speaker. Sebutan untuk box shield speaker adalah box speaker yang tidak memiliki port atau lubang atau ventilasi udara. Box shield speaker ini adalah jenis yang digunakan untuk menangani frekuensi rendah dan menengah, dan banyak digunakan di box speaker subwoofer di audio mobil, dan juga digunakan untuk menghasilkan frekuensi nada middle. Jadi boxnya tertutup rapat, tidak menggunakan port atau lubang ventilasi udara. Yang ditujukan untuk speaker middle dengan catatan harus sudah memakai crossover. Jadi output daripada suara tadi, nada low-nya sudah dihilangkan. Jadi tinggal nada middle saja dan dikoneksikan pada speaker middle. Selanjutnya ada istilah overall frequency response, yaitu rentang frekuensi suara yang mampu direproduksi oleh speaker. Umumnya sekitar 20 Hz hingga 20 kHz, sesuai dengan rentang frekuensi pendengaran telinga manusia. Selanjutnya ada istilah high level frekuensi, merupakan frekuensi level tinggi yang ada pada sumber audio. Biasanya berkisar antara 3 kHz hingga 16 kHz, atau biasa disebut dengan istilah nada treble. Selanjutnya lagi ada istilah low level frekuensi. Low level frekuensi merupakan frekuensi level rendah atau frekuensi nada di antara 20 Hz hingga 300 Hz, atau dikenal dengan sebutan nada bass. Selanjutnya ada istilah mid level frekuensi. Frekuensi level menengah pada audio biasanya berkisar antara 300 hingga 3 kHz, dan biasanya digunakan untuk frekuensi nada vokal, kendang, petotan sinar, bass gitar, dan lain-lain. Selanjutnya lagi ada istilah audio control pad, yang merupakan pendukung yang bisa merubah atau men-setting sinyal suara yang ditujukan pada speaker. Jadi perangkat ini ya sejenis equalizer. Yang selanjutnya lagi adalah auxiliary line in. Adalah salah satu input line in, merupakan tambahan daripada satu perangkat audio yang bisa dikoneksikan pada output audio seperti laptop, PC, player, dan lain-lain. Selanjutnya adalah istilah SPL. SPL singkatan dari Sound Pressure Level, merupakan pengukur atau penunjuk tingkat kebisingan suara yang bisa dikeluarkan oleh sebuah speaker dan menggunakan satuan desibel atau dB. Yang berikutnya ada istilah Dolby Digital, salah satu teknologi yang menghasilkan suara surround digital. Teknologi ini bisa digunakan dalam pemrosesan data, audio atau video yang ada di bioskop, atau bersumber dari satu media kepingan digital seperti DVD. Teknologi Dolby Digital dikembangkan oleh Dolby Laboratories.
Jadi teknologi ini membutuhkan minimal 5 speaker full range dan 1 speaker untuk low frekuensi atau subwoofer. Konfigurasi ini disebut konfigurasi 6 channel. Jadi yang beberapa istilah tadi yang sudah saya jelaskan, yang paling tidak harus seorang audiophilus untuk bisa memahami kalimat-kalimat tersebut. Sampai di sini dulu ya sahabat, untuk bahasan yang sederhana ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Apabila sahabat merasa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, silakan di-share atau dibagikan pada sahabat yang lainnya. Yang sudah barang tentu, sahabat tersebut membutuhkan informasi yang sama, atau yang baru berkecimpung di dunia audio. Sekali lagi, mohon sekiranya sahabat berkenan untuk tekan tombol subscribe, like, share, komen, ataupun lonceng notifikasinya, agar saya tambah semangat untuk membuat video-video yang lainnya. Semoga kebaikan sahabat yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih, dan semoga sahabat mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya sahabat atas kebersamaannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.